Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari sembah Tuhan, Dia Allah pemelihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oh, Kau baik Tuhan bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oh, Kau baik Tuhan, kasih setia-Mu lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Oh, Dia baik bagiku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan dalam pemeliharaanmu hari demi sehari, bahkan setiap detik, setiap tarikan nafas adalah kebaikan Tuhan. Ajar kami mensyukuri dan menjalani kehidupan kami dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, masih berkisar tentang nasihat memelihara kasih persaudaraan. Di ayat 1 dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 2 dan 3 disampaikan tentang bahwa kita harus memberi tumpangan kepada saudara yang sedang dalam keadaan terjepit, berkesusahan, dan mengingat saudara-saudara yang sedang dalam hukuman, apapun sebabnya. Bila seseorang telah menjadi saudara seiman, maka kewajiban kita juga menolong untuk mereka yang dalam hukuman sekalipun memperoleh kehidupan normalnya kembali, dapat berkarir kembali, dan juga dapat melayani kembali. Di ayat 4 berbicara tentang supaya kita penuh hormat terhadap perkawinan dan tidak mencemarkan tempat tidur. Dan di ayat 5, 6 hari ini berbicara tentang sikap kita terhadap uang. Bapak Ibu, saudara sekalian, rupanya perikop ini ingin menasihatkan kepada kita seringkali yang jadi masalah tentang kasih persaudaraan. Persaudaraan itu renggang, rusak karena kita itu tidak peduli dengan saudara seiman. Karena kita itu tidak menaruh hormat dan menjaga kekudusan pernikahan kita. Dan yang ketiga yang hari ini kita akan bahas, yaitu seringkali yang merusak persaudaraan adalah sikap kita yang salah terhadap uang. Baik uang sendiri maupun uang yang dipercayakan kepada kita atau uang orang lain yang ada dalam penguasaan kita. Nah, peringatannya adalah di ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini peringatannya hari ini kepada kita supaya kita bisa menjaga kasih persaudaraan kita, yaitu janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba dalam bahasa Yunaninya itu doulos, yang artinya budak. Jadi maksudnya adalah jangan kita itu diperbudak oleh uang. Sebab orang yang diperbudak oleh uang tidak menghargai persaudaraan. Segala sesuatu diperhitungkan melalui uang. Uang menjadi sumber utama, menjadi tolok ukur kriteria, sampai kepada juga dalam hal persaudaraan. Persaudaraan bisa rusak ketika sudah bersinggungan tentang masalah uang. Apakah itu utang piutang, ataukah janji dan sebagainya soal uang itu. Nah, peringatannya kepada setiap kita adalah jangan menjadi hamba uang atau jangan diperbudak oleh uang. Nah, bagaimana supaya kita tidak diperbudak oleh uang? Ayat ini menasihatkan kepada kita, yaitu yang pertama dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini langkah pertama untuk kita tidak diperbudak oleh uang, yaitu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ini berarti kita sepatutnya bertindak bijaksana dan tepat dalam menggunakan uang atau berkat yang sudah kita terima. Bapak Ibu, Tuhan memberi berkat kita cukup. Waktu Yesus mengajar kita berdoa dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata, kami telah diberi makanan kami pada hari ini yang cukup. Kata cukup menunjukkan pada kecukupan seseorang dalam hal yang diperlukan atau dibutuhkan. Jadi melalui doa Bapa kami kita mengerti bahwa Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan kita. Demikian juga firman Tuhan yang mengatakan jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Tuhan itu menyediakan, mencukupkan kebutuhan kita.
Tetapi seringkali yang jadi masalah adalah keinginan. Nah, ini yang perlu kita manage. Ini yang perlu kita atur Bapak Ibu Saudara sekalian dengan bijaksana. Terhadap keinginan ini kita mesti bijaksana. Bukan tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita tidak boleh berkeinginan, kita tidak bisa maju. Tetapi kita mesti memanage keinginan kita dengan kemampuan, kecukupan yang Tuhan sudah beri. Dari kecukupan yang Tuhan sudah beri ini kita bisa kembangkan sehingga menjadi benih dan berkat Tuhan bisa semakin melimpah. Oleh sebab itu kita berdoa setiap kali mendapat berkat yang daripada Tuhan. Selain apa kita pakai, sebagian kita sisihkan menjadi benih untuk ditabur kembali, untuk menjadi berkelimpahan di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menjadi budak uang atau menjadi hamba uang atau diperbudak oleh uang. Yaitu harus memiliki keyakinan iman bahwa Allah telah mencukupi keperluan kita. Firman-Nya mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ini firman janji Tuhan kepada setiap kita. Setelah perintahnya untuk kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, Dia berjanji bahwa Dia tidak akan sekali-kali membiarkan kita dan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Artinya Dia adalah Allah yang mencukupkan. Iman seperti ini sangat perlu. Pada kenyataannya banyak orang mengaku sebagai orang percaya, tapi hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketidakpercayaan saya katakan. Kita mesti percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencukupkan kita. Tapi Pak, bagaimana kenyataannya kan kita juga seringkali menghadapi kesulitan. Walaupun kita sudah mengatur keuangan kita sedemikian rupa, kerap kali bisa terjadi ada penyebab-penyebab di luar kendali kita, membuat kita dalam kondisi yang dalam kesulitan. Jawabannya adalah yang ketiga. Selain kita yakin Tuhan mencukupkan kita, kita yakin Tuhan juga akan menolong kita saat kita dalam kesulitan. Kesulitan apapun, termasuk kesulitan ekonomi. Ayat 6 dikatakan, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, Tuhan itu sudah menyediakan berkat-Nya cukup. Yang seringkali membuat kita merasa tidak cukup adalah keinginan kita. Kalau untuk keperluan kita, apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah mencukupkan. Maka kita mesti memanage keinginan kita. Dan dalam memanage setiap berkat yang kita terima, selain kita nikmati, sisihkan untuk menabur sebagai benih. Itu juga kunci berkat. Sambil kita melakukan itu, beriman bahwa Tuhan mencukupkan. Jangan khawatir, bekerja dengan rasa syukur dan percaya. Bila datang masalah, sekali lagi yakin dan percaya. Tuhan tidak saja Tuhan yang menyediakan, memberkati kita, tapi Tuhan yang siap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Ini firman hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Satu hari lagi Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengelola berkat-Mu. Engkau berfirman, berkat-Mu cukup bagi setiap kami. Bahkan Engkau menjanjikan kelimpahan bila kami hidup bijaksana, seturut kehendak-Mu, seturut arahan-Mu Tuhan. Bimbinglah kami mengelola berkat-Mu dengan baik sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bahkan kelimpahan yang Kau janjikan dinyatakan atas hidup kami. Saat kami menabur benih, saat kami melipat gandakan berkat-Mu, berkat-Mu itu menjadi berkat juga bagi banyak orang. Bagi pekerjaan Tuhan lebih diluaskan melalui kehidupan kami.
Maka berkatilah Tuhan usaha pekerjaan setiap umat-Mu yang hari ini mereka kerjakan. Yang membuka tokonya Tuhan berkati. Yang membuka showroomnya Tuhan berkati. Yang membuka apoteknya Tuhan berkati. Yang membuka dagangannya Tuhan berkati. Yang berdagang secara online Tuhan berkati. Yang bekerja pun Tuhan berkati tangan kami. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan menghasilkan yang terbaik. Yang bekerja di perusahaan, baik perusahaan negara sebagai aparatur sipil negara maupun perusahaan-perusahaan swasta di mana kami melayani sebagai karyawan Tuhan, memberkati pekerjaan kami sehingga perusahaan kami pun dimajukan dan karir kami pun diperhatikan. Masa depan kami pun indah bersama dengan Tuhan. Berkati pekerjaan kami. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Sehingga dapat berkarir dan meraih berkat-berkat-Mu itu Tuhan. Pemeliharaanmu nyata sebagaimana firman-Mu hari ini. Kami percaya. Dan bila ada pergumulan dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan kami percaya supaya firman-Mu hari ini, Engkau adalah Allah yang menolong kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan memelihara dan menolong kami, memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu, anak cucu kami, bahkan masa depannya indah bersama dengan Tuhan. Genapi rancangan-Mu, supaya setiap anak kami hidup dalam takut akan Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seperti anak panah di tangan pahlawan, diarahkan masa depannya. Berkati studinya, berkati pekerjaannya, masa depannya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati, menyinari kami dengan wajah-Mu, dan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat berkarya, raih berkat Tuhan, pakai untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.